Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah rencana pembelajaran yang jujur aja ya, menurut saya ini game changer banget. Kita bakal ninggalin tuh yang namanya cara lama, yang cuma ngandelin hafalan mati, dan kita bakal beralih ke pengalaman deep learning atau pembelajaran mendalam. Dan yang bikin seru, pendekatannya tuh sangat praktis dan bener-bener nyambung sama kehidupan sehari-hari kita. Jadi ini bukan cuma soal teori di atas kertas, tapi gimana konsep ekonomi dasar itu bisa langsung dipraktikkan. Nah, biar lebih gampang, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal bahas kenapa kita harus meninggalkan cara lama. Terus kita masuk ke 3 tingkat kebutuhan, lanjut ke 4 alat pemenuh. Habis itu, kita bakal lihat langsung prakteknya lewat proyek dompetku minggu ini. Dan terakhir, ada pilihan krusial, prioritas, seblak, atau buku. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Meninggalkan cara lama. Beralih dari hafalan menjadi makna. Jadi gini, selama ini kita sering banget kan nemuin masalah dalam cara kita belajar ilmu sosial. Rasanya kaku banget. Kita sering terjebak sama cara lama, ngapalin istilah mati-matian buat ujian besoknya, terus ya udah, minggu depannya lupa lagi. Dangkal banget kan? Nah, deep learning ini punya rumus yang beda. Masalah nyata, ditambah pilihan, ditambah konsekuensi, itu sama dengan pembelajaran yang nempel terus di otak kita. Istilahnya tuh sticky learning. Ngasih pembelajar itu pilihan dan ngebiarin mereka ngerasain konsekuensi di dunia nyata, nah itu dia rahasia utamanya, biar ilmu itu benar-benar bermakna. Lanjut ke bagian kedua, 3 tingkat kebutuhan. Mendefinisikan apa yang menjaga hidup kita terus berjalan. Sekarang, kalau kita ngomongin kebutuhan, apa sih sebenarnya definisi kebutuhan itu? Sesederhana ini, kebutuhan itu adalah hal-hal esensial yang mutlak, wajib banget dipenuhi supaya hidup kita ini bisa terus jalan. Udah, sesimpel itu. Kalau nggak dipenuhi, wah kelangsungan hidup kita beneran bisa terancam loh. Nah, karena kita punya kebutuhan, otomatis kita butuh yang namanya alat pemenuh. Alat pemenuh ini adalah cara atau metode kita buat dapetin si kebutuhan esensial tadi. Jadi, bayangin aja alat pemenuh ini tuh ibarat jembatan. Jembatan yang mutlak kita butuhin buat menuhin syarat-syarat supaya kita bisa tetap hidup dari hari ke hari. Biar lebih kebayang, coba kita pakai contoh lokal nih di Sukabumi. Kita punya 3 tingkat kebutuhan pokok. Pertama, tingkat primer. Ini level wajib, nggak bisa ditawar. Contohnya, rumah buat berteduh di Cisolok, nasi buat makan, atau seragam sekolah. Coba deh pikirin konsekuensinya kalau ini nggak ada. Kita bisa kelaparan, sakit, atau bahkan nggak bisa sekolah kan? Terus yang kedua, tingkat sekunder. Ini tuh yang bikin hidup kita lebih gampang dan nyaman. Misalnya punya motor atau smartphone buat belajar online. Kalau nggak ada, ya hidup bakal lebih susah dan kita pasti ketinggalan banyak banget informasi penting. Nah, yang ketiga, tingkat tersier. Ini tuh lebih ke barang mewah atau gaya hidup. Contohnya, healing ke Geopark Ciletuh gitu. Atau sekedar nonton bioskop. Kalau nggak kesampaian, ya paling kita cuma ngerasa bosan aja. Tapi kita tetap hidup kok. Kelihatan banget kan bedanya? Masuk ke bagian ketiga nih. 4 alat pemenuh kebutuhan, bagaimana kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Nah, yang bikin poin ini menarik banget, kita bakal ngebedah 4 jenis alat pemenuh ini. Pertama, barang. Ini jelas, benda fisik yang bisa kita pegang langsung, kayak beras dari Cianjur atau baju batik Palabuhan Ratu. Kedua, jasa. Ini bentuknya bantuan dari orang lain, contohnya guru yang ngajar di kelas atau abang ojek online yang nganterin kita. Nah, sekarang coba perhatiin perbedaan yang lumayan tajam di 2 poin berikutnya. Yang ketiga itu barang bebas. Ini gratis, murni disediain sama alam, walaupun persediaannya terbatas ya, kayak udara segar atau sinar matahari di pantai Cimaja. Ini beda banget, kontras banget sama yang keempat, yaitu barang ekonomi. Nah, buat dapat barang ekonomi ini, kita butuh yang namanya pengorbanan. Biasanya sih uang ya, kita harus bayar. Contohnya, beli air mineral kemasan, atau bayar tagihan listrik tiap bulan. Dari materi sumbernya, ada satu tips ngajar yang menurut saya brilian banget. Ada tantangan kayak gini. Coba cari satu barang ekonomi di rumah kalian yang asalnya dari Sukabumi. Serius deh, ini bukan cuma sekedar pertanyaan iseng, ini cara praktis yang keren banget buat nantang otak kita. Mengubah konsep barang ekonomi yang mungkin kedengarannya abstrak banget, jadi sesuatu yang nyata, yang bahkan lagi nongkrong di ruang tamu kita sendiri. Ini benar-benar maksa kita buat ngeliat langsung konsep ekonomi di sekitar kita. Oke, kita beralih ke bagian keempat. Proyek Dompetku minggu ini mengubah teori menjadi 45 menit praktik. Di sini, kita bakal ngubah semua teori tadi jadi praktek dunia nyata lewat proyek yang makan waktu sekitar 45 menit.
Ada 4 langkah. Langkah pertama, pancing masalah. Bayangin kalian dikasih uang Rp50.000, terus kalian harus bikin anggarannya buat seminggu penuh. Ayo, cukup nggak tuh? Terus langkah kedua, eksplorasi. Di sini kita bikin kelompok, terus mulai bikin daftar kebutuhan. Kita pisahin mana yang benar-benar murni primer, mana yang cuma sekunder. Gila sih, ini benar-benar ngelatih berpikir kritis dan kolaborasi. Langkah ketiga, produk. Kita bikin rencana anggaran di atas kertas dan wajib masukin minimal 1 barang khas lokal Sukabumi. Ini nggak kreativitas banget. Dan yang paling ditekankan Mi, langkah keempat, refleksi. Di sini kita diskusi, gimana sih rasanya harus nyoret satu keinginan atau kebutuhan dari daftar kita cuma karena uangnya nggak cukup. Kerasa banget kan nyatanya? Poin krusialnya itu ada di sini. Evaluasi dari deep learning itu nggak ditentuin dari lembar ujian pilihan ganda yang, jujur aja, sering bikin bosen. Penilaian aslinya justru dilihat dari hasil akhir anggaran yang dibikin dan gimana mereka bisa ngejelasin, bisa mempertahankan argumen mereka, kenapa mereka milih memprioritaskan barang itu pas presentasi. Nah, inilah wujud asli dari paham yang sebenar-sebenarnya paham. Terakhir, bagian kelima, prioritas, seblak atau buku, pancingan 30 detik. Sekarang saya mau nanya langsung ke kalian. Misal nih, kalian lagi pegang uang 10.000 perak. Di depan mata kalian disuruh milih, mau beli seblak yang pedas dan wanginya nendang banget itu, atau beli satu buku tulis. Pertanyaan ini benar-benar nangkep dilema nyata yang sering kita alamin kan? Konflik abadi antara kebutuhan primer, lawan yang namanya ya, sekedar keinginan semata. Konsekuensinya gini, seblak itu cuma sebuah keinginan. Enak sih, tapi ya cuma numpang lewat di lidah. Di sisi lain, buku tulis itu murni kebutuhan primer buat sekolah kalian. Kalau kalian salah pilih, kalian malah mentingin beli jajanan enak, konsekuensinya lumayan keras loh. Kalian bisa gagal ngerjain PR dari sekolah. Ini benar-benar negasin kenapa di setiap aspek hidup kita tuh butuh banget yang namanya skala prioritas. Ada satu pertanyaan anekdot dari sumber materi yang menurut saya mind-blowing banget. Siapa di sini yang pernah rela nggak jajan sama sekali, cuma demi bisa beli kuota internet? Hayo ngaku, kalian pernah nggak kayak gitu? Ini nunjukin sebuah realitas modern yang unik. Gimana sebuah kebutuhan yang awalnya cuma sekunder, kayak kuota data, tiba-tiba bisa bergeser dan berubah wujud jadi kebutuhan primer, yang super krusial buat pelajar di era digital ini. Jadi, apa sih intisari yang bisa kita ambil dari semua ini? Belajar paham soal konsep kebutuhan ekonomi ini tuh sebenarnya kayak lagi latihan buat menghadapi masa dewasa nanti. Menjadi dewasa itu simpelnya adalah menjadi pinter dalam milih mana skala prioritas. Kita harus komitmen buat selalu ngeduluin yang primer. Makanan bergizi buat survive, urusan sekolah, kesehatan, itu semua jauh lebih penting sebelum kita mikirin mau jajan apa hari ini. Besok-besok, sadar atau enggak, kita bakal terus-terusan nyerapin yang namanya budgeting ini di kehidupan nyata. Tapi buat sekarang coba dijawab. Kalian ini masuk tim seblak atau tim buku? Saya pengen kalian coba renungin lagi gimana sih skala prioritas kalian di kehidupan sehari-hari. Ingat ya, ilmu itu nggak cuma nongkrong di dalam buku cetak. Tapi ilmu itu tentang gimana keputusan yang kita ambil tiap harinya. Makasih banget udah gabung di bedah materi kita kali ini. Tetap semangat belajar dan pastikan hari ini kalian bikin prioritas yang tepat ya.